Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi IPA yang pertama, yaitu tentang gerak pada makhluk hidup. Ini merupakan materi IPA kelas 8 semester 1 KD 3.1. Pada materi gerak ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama ada gerak pada manusia, yang kedua gerak pada hewan, yang ketiga gerak pada tumbuhan. Kita bahas yang pertama, yaitu gerak pada manusia. Untuk bisa melakukan gerak, tubuh manusia mengordinasikan antara rangka, sendi, dan otot. Rangka digerakkan oleh otot sehingga rangka disebut sebagai alat gerak pasif. Sedangkan otot yang menggerakkan rangka sehingga otot disebut sebagai alat gerak aktif. Nah, 4 fungsi utama tulang bagi tubuh. Tulang atau rangka memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama adalah memberi bentuk tubuh dan menopang tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam. Yang ketiga, tempat menempelnya otot. Dan yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah, yaitu di bagian sumsum tulang. Selanjutnya adalah jenis tulang. Tulang memiliki 2 jenis, yaitu tulang keras dan tulang rawan atau kartilago. Tulang keras yaitu berasal dari tulang rawan. Proses perubahan dari tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan osifikasi. Tulang memiliki 4 bentuk. Bentuknya yang pertama adalah tulang panjang, yang kedua tulang pipih, yang ketiga tulang pendek, dan yang keempat adalah tulang tidak beraturan. Kita bahas satu persatu mulai dari tulang panjang. Tulang panjang bentuknya panjang, ujungnya membentuk bonggol. Contohnya seperti ini. Ada tulang lengan atas yang bentuknya panjang dan ujungnya membentuk bonggol. Kemudian ada tulang hasta dan ada tulang pengumpil. Selanjutnya bentuk yang kedua adalah tulang pipih. Bentuknya otomatis pipih ya. Contohnya adalah tulang belikat. Kemudian di tengkorak atau kepala manusia ada tulang yang bentuknya pipih, yaitu tulang tengkorak, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang dahi, dan tulang baji. Kemudian bentuk tulang yang ketiga, yaitu tulang pendek. Tulang pendek otomatis bentuknya pendek-pendek. Contohnya ada tulang pada pergelangan tangan, ada tulang jari-jari tangan. Ini bentuknya pendek. Selain itu ada lagi contoh yaitu ruas-ruas tulang belakang. Ini tulangnya berbentuk pendek. Kemudian bentuk tulang yang terakhir adalah tulang yang tidak beraturan. Contohnya ada pada tengkorak manusia, yaitu tulang air mata, ada tulang hidung, ada tulang pipi, ada tulang rahang atas, ada tulang rahang bawah. Yang menjadi ciri khas tulang tidak beraturan adalah bentuk tulang ini tidak ditemukan di bagian tulang yang lain. Jadi bentuknya khas, tidak beraturan. Oke, selanjutnya adalah kita bahas tentang sendi. Sendi adalah tempat bertemunya 2 tulang atau lebih. Misalkan ada tulang satu, ada tulang yang lain, mereka bertemu. Nah, tempat pertemuannya ini disebut dengan sendi. Pertemuan antara 2 tulang diikat oleh ligamen sehingga sendi tidak dapat terlepas. Nah, ada tulang 1, tulang 2 bertemu diikat oleh ligamen agar tidak terlepas. Selanjutnya adalah jenis-jenis sendi. Sendi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sendi mati. Yang kedua, sendi kaku. Yang ketiga, sendi gerak atau diartrosis. Kita bahas satu persatu mulai dari sendi mati atau sinartrosis, yaitu persendian yang tidak dapat digerakkan. Contohnya persendian antar tulang tengkorak. Nah, ini ya, tulang-tulang yang ada di kepala manusia ini terdiri dari beberapa tulang, tapi tulang-tulang ini tidak bisa bergerak sehingga disebut dengan sendi mati. Kemudian,
sendi kaku atau amfiartrosis, yaitu persendian yang gerakannya terbatas. Contohnya ada persendian antar ruas tulang belakang. Nah ini ya, tulang-tulang di ruas-ruas tulang belakang kita bisa bergerak tapi gerakannya terbatas, sehingga dia tergolong pada sendi kaku atau amfiartrosis. Jenis sendi yang ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis, yaitu persendian yang dapat digerakkan secara bebas. Sendi gerak ini dibedakan menjadi 5, ada sendi peluru, kemudian ada sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Kita bahas satu persatu, mulai dari sendi peluru, yaitu persendian yang gerakannya sangat bebas, bisa digerakkan ke segala arah. Cirinya ada tulang yang berbentuk seperti mangkok. Contohnya tulang paha dengan tulang panggul, tulang lengan atas dengan tulang belikat. Nah ini ya, ada tulang paha dan ada gelang panggul. Nah si tulang panggul ini bentuknya seperti mangkok, jadi ini disebut dengan sendi peluru. Contoh yang lain, ada tulang lengan atas dan tulang belikat. Kemudian sendi yang kedua, sendi engsel, yaitu persendian yang gerakannya satu arah. Contohnya persendian pada siku dan lutut. Ini ya, ini adalah persendian pada lutut. Ada tulang kering, ada tulang paha. Persendian ini disebut dengan sendi engsel. Kemudian di siku-siku. Ini merupakan contoh dari sendi engsel. Sendi yang ketiga, sendi putar, yaitu persendian yang memungkinkan gerakan memutar, mengangguk, dan menggeleng. Contohnya adalah tulang tengkorak dengan tulang leher, kemudian ada tulang lengan atas dengan tulang pengumpil. Ini ada tulang tengkorak dengan tulang leher dihubungkan oleh sendi putar. Kemudian antara tulang lengan atas dengan tulang pengumpil dihubungkan oleh sendi putar. Sendi yang keempat adalah sendi pelana, yaitu persendian yang gerakannya dua arah. Contohnya ada tulang ibu jari dengan tulang telapak tangan. Ini ada tulang ibu jari, ini telapak tangan, dihubungkan oleh sendi pelana. Kemudian sendi gerak yang kelima yaitu sendi geser, yaitu persendian yang menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan datar. Contohnya adalah tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Ini tulang pada pergelangan tangan, ini dihubungkan oleh sendi geser. Kemudian ini ada tugas yang pertama yang harus kalian kerjakan, yaitu uji coba 1. Silakan kalian kerjakan soal-soal berikut. Soal yang pertama, sebutkan 4 fungsi utama tulang atau rangka bagi tubuh. Kemudian soal yang kedua, perhatikan gambar tulang di samping. Ini ada gambar tulang. Kemudian sebutkan nama tulang dan bentuk tulang. Ada 12 yang saya tunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai nomor 12. Silakan kalian tuliskan nama tulang dan bentuk tulangnya. Nah ini ya, ditulis dalam tabel seperti ini. Contohnya nomor 1. Nomor 1 ini adalah tulang selangka. Silakan ditulis di sini. Tulang selangka. Bentuknya pipih. Nomor 2 ini, nama tulangnya apa? Ditulis di sini, bentuknya apa? Ada pipih, panjang, pendek, atau tidak beraturan. Ditulis nomor 1 sampai nomor 12. Kemudian, soal yang nomor 3. Perhatikan gambar rangka di bawah ini. Sebutkan nama sendi. Nah, ini ada rangka, kemudian saya panah-panah nomor 1 sampai nomor 7. Silakan kalian tuliskan nama sendi yang menghubungkan. Dibuat dalam bentuk tabel. Nomor 1 ini, nomor 2, 3, 4, dan seterusnya dibuat dengan baik dan benar.
Oke, sampai sini dulu yang dapat saya sampaikan. Silahkan kerjakan tugas